Apa kabar? Kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Hari ini kita kembali beribadah di sekolah minggu dalam generasi Dauti. Mari kita memuji Tuhan, matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Orang semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kita berkata, Mari puji nama Tuhan Pencipta. Mari puji nama Tuhan Pencipta. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. orang semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kita berkata, Mari puji nama Tuhan Pencipta. Mari puji nama Tuhan Pencipta. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini karena kami masih bisa beribadah kepadamu. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami supaya mengerti dan percaya padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, masih ingat cerita kita minggu yang lalu? Hayo, siapakah nama raja yang memperbudak orang Israel di Mesir? Ya, namanya adalah Raja Firaun. Lalu, siapakah yang disuruh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir itu? Ya, dia adalah Musa. Sekarang, apa ya yang terjadi sesudah Musa sampai di Mesir? Apakah bangsa Israel langsung dibebaskan oleh Raja Firaun? Nah, untuk mengetahuinya, yuk adik-adik kita mendengarkan cerita kita hari ini yang tertulis dalam Keluaran 6 ayat 1 sampai 12. Adik-adik semua, ketika Musa telah tiba di Mesir, bangsa Israel
tidak langsung percaya bahwa Tuhanlah yang menyuruh Musa untuk menyelamatkan mereka. Kemudian Musa pun melakukan mukjizat untuk membuat mereka percaya. Pertama-tama, Musa melemparkan tongkatnya ke tanah seperti yang sudah Tuhan katakan kepadanya. Dan tongkat itu pun berubah menjadi ular. Sesudah itu, Musa memegang ekor ular itu. Dan ular itu menjadi tongkat lagi. Wow, ajaib bukan? Itu benar-benar terjadi adik-adik. Itu bukanlah hayalan seperti di dongeng-dongeng. Sesudah itu, Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya itu menjadi putih seperti salju karena terkena kusta. Dan sesudah dimasukkan lagi ke dalam bajunya, tangan Musa itu kembali sehat seperti semula. Wow, sungguh ajaib bukan? Itulah tanda yang dibuat Tuhan untuk membuktikan bahwa Tuhanlah yang menyuruh Musa untuk membebaskan bangsa Israel itu. Dan sesudah melihat tanda-tanda itu, bangsa Israel pun percaya. Adik-adik, ketika Musa sudah tiba di Mesir, Raja Firaun tidak langsung membebaskan mereka atau mengurangi pekerjaan mereka. Malah sebaliknya adik-adik, bangsa Israel makin ditindas dan diberi pekerjaan yang lebih banyak lagi. Mereka semakin kesusahan dan kesakitan karena setiap kali pekerjaan mereka tidak selesai untuk membuat batu bata, mereka dipukuli oleh orang Israel yang memimpin mereka. Dan sekalipun orang Mesir yang bersalah, mereka yang tetap kena hukuman. Sedih sekali adik-adik. Bagaimana kalau adik-adik mengalami yang seperti itu? Pasti adik-adik semua tidak tahan dan akan menangis sekuat-kuatnya dan akan berteriak minta tolong, atau mungkin berusaha melarikan diri supaya senang. Benar bukan? Adik-adik, ketika Musa melihat kesusahan bangsa Israel semakin besar, Musa pun meminta kepada Tuhan supaya Tuhan segera menolong bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Lalu Tuhan pun memberitahukan kepada Musa bahwa tangan Tuhan yang kuat akan membuat Firaun membebaskan bangsa Israel. Artinya adik-adik, Tuhan ingin memberitahukan kepada seluruh orang Mesir, termasuk Raja Firaun, bahwa Dia adalah Tuhan yang sangat kuat, yang mampu berkuasa melakukan apapun untuk membebaskan bangsanya keluar dari Mesir. Dan tahukah adik-adik apa yang Tuhan lakukan untuk menunjukkan kekuatannya yang besar itu? Tuhan akhirnya melakukan banyak tulah atau hukuman kepada Raja Firaun dan semua orang Mesir. Sebelumnya, Tuhan sudah menyuruh Musa untuk menunjukkan kuasanya dengan melemparkan tongkatnya di depan Firaun, dan tongkat itu menjadi ular. Meskipun begitu, Firaun tidak mau percaya.
sehingga ia menyuruh ahli-ahli sihirnya untuk melemparkan tongkat mereka sehingga berubah juga menjadi ular. Tetapi adik-adik, akhirnya ular Musa menelan ular-ular penyihir itu. Wah, itu berarti Tuhan lebih kuat dan lebih hebat ya adik-adik. Tetapi adik-adik, walaupun Tuhan sudah menunjukkan kuasanya yang besar kepada Firaun, tetap saja Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Lalu, apakah Tuhan menyerah dan berhenti untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Firaun? Oh, ternyata tidak adik-adik. Sekalipun tidak mudah dan sekalipun banyak hambatan, Tuhan tetap memikirkan cara untuk membebaskan bangsa Israel yang dikasihinya. Dan akhirnya, mulailah Tuhan memberikan hukuman yang berat kepada semua orang Mesir. Tahukah adik-adik, apa saja hukuman yang berat itu? Hukumannya tidak main-main adik-adik. Pertama sekali, Tuhan membuat seluruh air di Mesir berubah menjadi darah. Mulai dari air sungai Nil, selokan, kolam, dan segala air di Mesir akhirnya menjadi darah. Akibatnya, ikan-ikan yang ada di sungai Nil mati dan berbau busuk, dan orang Israel segan meminum air itu. Tetapi sekalipun sudah begitu, Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membebaskan bangsa Israel karena ia melihat bahwa para penyihirnya bisa membuat air menjadi darah. 7 hari kemudian, Tuhan pun menyuruh Musa menghadap Firaun untuk meminta supaya Firaun membebaskan bangsa Israel. Tetapi Firaun tetap tidak mau, sehingga Tuhan pun membuat katak-katak bermunculan di sungai Nil. Dari selokan, dari kolam, memenuhi tanah Mesir, sampai ke rumah-rumah mereka. Firaun tidak tahan dengan tulah itu, sehingga ia berjanji akan membiarkan bangsa Israel pergi dari Mesir, asalkan kata-kata itu dijauhkan daripadanya. Tetapi sesudah itu Firaun kembali berkeras untuk tidak membebaskan bangsa Israel. Maka Tuhan pun kembali memberikan hukuman dengan mendatangkan nyamuk-nyamuk, lalu dilanjut dengan mendatangkan lalat pikat, lalu dilanjut dengan mendatangkan penyakit sampar pada semua ternak orang Mesir. Bahkan Tuhan membuat semua binatang dan semua orang Mesir terkena bara. Adik-adik, sudah ada 6 tulah yang Tuhan lakukan kepada orang Mesir. Tetapi Firaun tetap saja tidak mau membebaskan bangsa Israel. Maka Tuhan memberi hukuman selanjutnya dengan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, yang bisa membuat hewan maupun manusia mati. Bukan hanya itu adik-adik, Tuhan juga mendatangkan belalang yang memakan semua tumbuhan yang ada di Mesir. Sesudah itu, Tuhan kemudian membuat seluruh tanah Mesir menjadi gelap gulita.
Pokoknya sangat gelap adik-adik. Selama 3 hari tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Bahkan tidak ada yang bisa bergerak dari tempatnya masing-masing. Ngeri sekali adik-adik. Tetapi sekalipun sudah sangat banyak hukuman yang Tuhan lakukan, Firaun tidak juga mau membebaskan bangsa Israel. Akhirnya Tuhan pun melakukan tulah yang ke-10 dan yang terakhir, dengan membuat semua anak sulung atau sering disebut anak yang pertama mati. Bukan hanya anak sulung orang Mesir saja yang mati adik-adik, tetapi anak sulung hewan mereka juga ikut mati. Ketika kematian anak sulung itu terjadi, kedengaranlah teriakan yang besar di Mesir karena semua rumah mengalami kematian anak sulung. Adik-adik, sesudah semua tulah itu Tuhan lakukan, barulah akhirnya Firaun menyerah dan menyuruh bangsa Israel untuk cepat-cepat pergi keluar dari Mesir, karena mereka tidak mau mati pada malam itu juga. Bangsa Israel pun akhirnya keluar dari Mesir setelah 430 tahun lamanya mereka diperbudak di Mesir. Dan ingat, mereka akhirnya bisa bebas dari perbudakan dan siksaan di Mesir hanya karena kekuatan Tuhan yang sangat hebat dan kasih Tuhan kepada mereka. Wow, betapa senangnya mereka ya adik-adik. Bayangkan saja kalau kita diatur-atur oleh orang lain dengan sesuka hatinya sampai kita menderita selama 100 tahun. Pasti tidak enak kan adik-adik? Lalu ternyata suatu hari kita akhirnya dibebaskan oleh seseorang. Pasti akan sangat menyenangkan, bukan? Sekarang, apakah adik-adik semua pernah mengalami seperti bangsa Israel di Mesir itu? Apakah adik-adik pernah diperbudak atau diatur-atur oleh seseorang sampai menderita? Pastinya tidak pernah ya adik-adik. Tetapi ternyata adik-adik, sama seperti bangsa Israel yang diperbudak oleh Raja Firaun di Mesir itu, kita pun sebenarnya sedang diperbudak. Kita sedang dikuasai oleh dosa di dalam hidup kita sehari-hari. Contohnya saja, setiap kali kalian mau taat kepada orang tua, selalu saja akhirnya melawan. Pengen jujur, tetapi akhirnya berbohong. Pengen rajin, tetapi jadinya malas-malasan. Dan masih banyak lagi contohnya. Nah, itulah buktinya bahwa adik-adik semua sedang dikuasai, diperbudak oleh dosa. Lalu, bagaimana adik-adik bisa lepas dari dosa-dosa itu? Bisakah dengan cara adik-adik sendiri? Oh, tidak adik-adik. Jadi, sama seperti bangsa Israel bisa bebas dari kuasa Firaun dengan pertolongan Tuhan, adik-adik pun memerlukan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang mampu, yang berkuasa melepaskan adik-adik dari kuasa dosa. Dan cara Tuhan untuk melepaskan semua yang berdosa ialah dengan menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus dan mengorbankan dirinya untuk disalibkan sampai mati di kayu salib. Jadi, tidak gampang adik-adik.
Tuhan Yesus harus mati untuk membebaskan semua orang dari kuasa dosa dan hukuman kekal. Dan itu semua sudah dilakukannya hanya karena kasih-Nya yang sangat besar kepada kita. Bukan karena kita baik, tetapi karena Tuhan sangat mengasihi dan menyayangi kita, walaupun kita masih berdosa. Maukah adik-adik lepas dari dosa? Terimalah Yesus Kristus yang sudah mati untuk menyelamatkan adik-adik. Maka adik-adik pasti akan senang dan bahagia. Ayat hafalan Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat hafalan Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan mau mati demi menyelamatkan kami dari kuasa dosa. Tolonglah kami supaya melihat kasih-Mu yang begitu besar itu dan percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kasih Allah amat besar. Kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, namun mencapai dunia, mengaruniakan anaknya, memberi kemenangan, mendamaikan dan mengampuni orang-orang berdosa. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Walau dengan dawat selaut, langit dijadikan kertas, tiap batang sebagai pena dan tiap pohon